Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, pembahasan tes PSB SMA Lab School tahun 2018 untuk mata pelajaran IPA, khususnya fisika untuk nomor 36 sampai 40. Ya, selamat menyimak. Ya, mengawali di nomor awal, nomor 36 mata pelajaran IPA, kita diminta untuk memperhatikan gambar. Di sini ada bejana berisi air. Dan satu lagi bejana berisi air dan batu. Kemudian di sini ada balok 1, 2, 3, dan 4 dengan ukuran yang berbeda-beda. Yang ditanyakan adalah volume batu sama dengan volume balok nomor berapa. Jadi kita akan menghitung volume batu, kemudian kita bandingkan dengan volume balok yang disajikan dan yang nilainya sama. Untuk menghitung volume batu, kita gunakan selisih volume air dan volume air setelah dimasukkan batu, maksudnya dengan volume air sebelum dimasukkan batu. Sebelum kita perhatikan untuk skalanya, di sini skalanya ada 4 antara 10 ml 20 ml, sehingga setiap satu skala ini mewakili 2 ml. Di sini permukaan air tepat di bawah 20 ml sehingga nilai untuk volume airnya adalah 18 ml. Ya, di sini volume airnya 18 ml. Dan kita perhatikan di sini untuk bejana yang berisi air dan batu berhenti satu skala di bawah 30 ml, berarti untuk volume air dan batu adalah 28 ml. Atau bisa kita hitung secara manual ya. Misalnya kita hitung 20, 22, 24, 26, 28. Boleh ya seperti itu. Terus kita gunakan perhitungan selisihnya ya, karena kita mau menghitung volume apa? Volume batunya. Volume batunya kita peroleh 28 ml dikurangi 18 ml. Kita tinggal kurangi aja, hasilnya adalah 10 ml. 10 ml nilainya sama dengan 10 cm kubik. Ya, karena 1 milinya itu sama dengan 1 cc atau 1 cm kubik, yaitu cc hanya singkatan ya. Baik, kita akan menghitung volume balok yang nilainya sama dengan 10 cm kubik, di mana volume balok itu apa sih? Volume balok itu rumusnya PLT ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita kalikan, berarti untuk nilai-nilai yang disajikan di sini udah lengkap, ada panjang, lebar, tinggi, semuanya ya. Kita kalikan aja 5 kali 2 10, 10 kali 3 30, di sini 30. Tentu saja 30 cm kubik ya. Ini satuannya cm semua. Di nomor 2, 6 kali 2 12, 12 kali 3 36 cm kubik. Di nomor 3, 5 kali 1 5, 5 kali 2 10 cm kubik. Dan di nomor terakhir 6 kali 1 6, 6 kali 3 18 cm kubik. Di sini cukup jelas jawaban yang sama dengan volume batu untuk baloknya adalah yang nomor 3, yaitu 10 cm kubik. Ya, kita lanjut ke nomor berikutnya. Baik, di nomor 37 di sini perhatikan gambar, ada sebuah bejana yang kemudian diukur dengan termometer, hasilnya seperti tampak di gambar ya. Di sini 86 derajat Fahrenheit tapi ditunjukkan X derajat Reaumur, sehingga kita akan mencari nilai X ini sesuai dengan pertanyaannya. Nilai X adalah, ya, di sini juga diketahui ada titik tetap bawah. Kita tulis ya, titik tetap bawah, titik tetap bawah, di mana untuk apa namanya skala Fahrenheit menunjukkan nilai 32 derajat, sedangkan skala Reaumur menunjukkan 0 derajat untuk titik tetap bawahnya. Kemudian ada titik tetap atasnya, di sini titik tetap atas.
Untuk Fahrenheit 212 derajat Fahrenheit dan untuk Reaumur 80 derajat Reaumur. Sedangkan pada pengukuran bejana ini menunjukkan nilai 86 derajat Fahrenheit atau X derajat R. Ini kita sebut titik ukur aja ya, titik ukur. Ya, untuk menghitung titik ukur pada skala Reaumur, kita bisa menggunakan cara perbandingan ya, jika kita belum atau lupa dengan rumusnya. Caranya adalah dengan membandingkan skala atau titik ukur per titik bawah, titik ukur dengan titik tetap bawah, maksudnya dengan merasiokan titik tetap atas dengan titik tetap bawah. Jadi sehingga jika kita tulis akan seperti ini, yaitu X derajat dikurangi titik tetap bawah untuk Reaumur adalah 0 derajat Reaumur. Kemudian per selisih antara titik tetap atas dan titik tetap bawah 80 derajat dikurangi 0 derajat Reaumur. Begitu juga dengan Fahrenheit-nya, yaitu titik ukurnya menunjukkan 86 derajat Fahrenheit dikurangi titik tetap bawah 32 derajat Fahrenheit. Ya, per selisih titik tetap atas dan bawahnya 212 derajat Fahrenheit dikurangi 32 derajat Fahrenheit. Kita hitung, ini sudah menjadi persamaan ya. Kita hitung untuk nilai X-nya. Ya, berarti di sini X derajat, karena dikurangi 0 ya. Kemudian 80 dikurangi 0 untuk penyebutnya 80 derajat Reaumur. Kemudian di sini 6 kurangi 2, 4, 54 ya derajat Fahrenheit. Dan 212 dikurangi 32 hasilnya adalah 180 derajat Fahrenheit. Sehingga untuk nilai X derajatnya 54 derajat Fahrenheit per 180 derajat Fahrenheit dikali 80 derajat Reaumur. Ya, kita sederhanakan untuk nilai atau angka-angkanya ya, biar lebih mudah. Di sini dibagi 20 ya, 9, ini 4. Kemudian untuk 54 kita coret dengan 9, ini jadi 6 ya. 6 dikali 4 berarti nilainya adalah 24 derajat Reaumur. Ya, jawabannya adalah yang A. Ini menggunakan perbandingan skala, tapi jika kita sudah hafal rumusnya yaitu X derajat Reaumur sama dengan T min 32 ya. Derajat Fahrenheit dikali berapa? 4/9. Ya, ini sama aja nilainya ya. Jika kita tulis, kita coba hitung aja 86 dikurangi 32 dikali 4/9. Ini berapa? 54 ya. 54 dikali 4/9. Hasilnya sama 24 derajat Reaumur. Ya, ini jika kita masih ingat rumusnya, tapi jika kita lupa kita bisa menggunakan perbandingan skala, terutama untuk skala Celsius dengan X, Fahrenheit dengan X, Reaumur dengan skala X yang kita belum tahu perbandingan ininya ya. Ya, ini untuk nomor 37 ya. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Ya, di nomor 38 di sini perhatikan gambar ada bejana yang berisi air dengan bentuk yang berbeda-beda dan dengan isi cairan yang sama, dengan ketinggian air yang atau cairan yang berbeda-beda di sini ya. Baik, kita lihat di sini jika wadah-wadah diisi air seperti gambar di atas, maka urutan tekanan hidrostatis dari yang paling besar ke paling kecil berturut-turut adalah. Baik, kita ingat kembali berkaitan dengan rumus tekanan hidrostatis di sini. Tekanan ya, pressure ya, H hidrostatis. Ini ada rho, massa jenis
zat cair di sini air ya, 1 gram per cm kubik. Kemudian percepatan gravitasi yang nilainya rata-rata 10 meter per sekon kuadrat dan ada H kedalaman ya. Baik, di sini kalau kita bandingkan antara gambar 1, 2, 3, dan 4 bejananya. Untuk massa jenis sama-sama berisi air. Dan untuk percepatan gravitasi, anggap aja ini di tempat yang sama ya, yang nilainya yang kita udah sebutkan 10 meter per sekon kuadrat. Dan ketinggian untuk cairan atau air ini terlihat berbeda-beda, di mana nilai tekanan hidrostatis ini berbanding lurus dengan kedalaman. Semakin dalam, berarti tekanan hidrostatisnya semakin tinggi. Ya, kita lihat aja ya, nilai tekanan hidrostatis, anggap aja nilai tekanan hidrostatis yang ada di dasar cairan ini. Untuk yang paling tinggi kedalamannya atau paling besar ditunjukkan dengan nomor 3, kemudian berikutnya nomor 4, nomor 2, dan 1. Ini cukup seperti itu ya untuk menjawabnya. Kita lihat pilihannya mulai dari 3 yang terbesar, kemudian 4, 2, dan 1. Jika kita lihat yang D ya, 3, 4, 2, dan 1 dari yang paling besar ke yang paling kecil. Karena yang ditanya adalah tekanan hidrostatisnya yang berbanding lurus dengan kedalaman zat cair. Ya, jawabannya adalah yang D. Ya, di soal ini perhatikan gambar berikut. Di sini ada bimetal. Bimetal adalah 2 logam yang dikeling menjadi 1 dengan nilai koefisien yang berbeda-beda. Ditunjukkan setelah dipanaskan akan melengkung karena salah satunya memiliki koefisien muai yang lebih tinggi dibandingkan logam lainnya. Di sini ada P dan Q. Q kelihatan lebih panjang ya dibandingkan dengan logam P, sehingga koefisien muai dari panjang T itu lebih besar dibandingkan koefisien muai P. Ya, jika kita tuliskan seperti ini. Untuk rumus pertambahan muai panjang sendiri seperti ini ya. Jadi untuk pertambahan panjang nilainya sebanding dengan besarnya koefisien muai panjang, panjang mula-mula, dan pertambahan atau perubahan suhunya. Jika koefisien muai panjang logam seperti pada tabel di sini disajikan ada besi, baja, aluminium, dan tembaga. Untuk mempermudah kita singkat aja ya, atau sederhanakan 12 dikali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 10 pangkat minus 6. Di sini juga 11 kali 10 pangkat minus 6. Di sini 27, 10 pangkat minus 6, dan di sini 17, 10 pangkat minus 6. Ya, untuk kombinasi logam yang paling mungkin antara P dan Q berturut-turut, berarti Q-nya nilainya harus lebih tinggi ya. Kita tulis saja di sini. Untuk kombinasi yang pertama yang A 3 dan 1, 3 dan 1, 3 itu 27 dikali 10 pangkat minus 6. Sedangkan untuk kombinasi 1, 12 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian untuk 2 dan 3, 11 kali 10 pangkat minus 6, dan 27 dikali 10 pangkat minus 6. Kombinasi C 4 dan 2, 17 kali 10 pangkat minus 6, dan 11 ya, 11 kali 10 pangkat minus 6. Kombinasi 1 dan 2, 12 dikali 10 pangkat minus 6, dan 2, 11 kali 10 pangkat minus 6. Ya, kombinasinya bisa kita lihat bahwa nilai P seharusnya lebih kecil ya dibandingkan Q. Maka jawabannya di sini kelihatan jelas ya, yang B, yaitu 2 dan 3.
Ya, di nomor 40, perhatikan tiga benda yang dipengaruhi beberapa gaya berikut. Di sini ada tiga gaya ya yang mempengaruhi balok di gambar 1, 2, dan 3. Jika perpindahan benda 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 10 meter, 40 meter, dan 5 meter, maka urutan usaha dari yang terbesar sampai yang terkecil berturut-turut adalah. Baik, di sini ada usaha yang ditanyakan, di mana usaha rumusnya adalah W sama dengan F kali S. W itu usaha, F itu gaya, dan S adalah perpindahan. Kita tulis untuk perpindahan masing-masing di gambar 1, 2, dan 3 ya. Kita tulis untuk gambar 1 perpindahannya adalah 10 meter. Kemudian di gambar 2 perpindahannya adalah 40 meter. Dan di gambar 3 5 meter. Ya, kita akan menghitung nilai F-nya. S-nya sudah diketahui untuk gambar 1, 2, dan 3. F-nya kita hitung resultan ya. Resultannya di mana F resultannya 15 ke kanan, kita anggap aja positif. Kemudian 20 positif, 10 Newton negatif ya ke kiri. Sehingga hasilnya adalah 25 ya, 25 Newton ke kanan. Untuk yang nomor 2, kita hitung resultannya 10 Newton ke kanan, 25 Newton ke kanan, dan 30 Newton ke kiri. Ya, bisa kita hitung hasilnya adalah 5 Newton ya ke kanan. Yang terakhir di sini untuk resultannya 20 Newton ditambah 30 Newton yang arahnya ke kanan dan 20 Newton ke arahnya ke kiri. Ya, di sini hasilnya adalah 30 Newton. Kita akan hitung nilai usahanya dengan menggunakan rumus ini. Tinggal kita kalikan ya untuk masing-masing resultannya dengan perpindahannya. Sehingga kita dapatkan untuk nilai W-nya di sini adalah 250. Satuannya adalah Joule. Kemudian untuk gambar yang kedua, 5 dikali 40, 200 Joule. Kemudian gambar yang ketiga adalah 30 dikali 5, 150 Joule. Ya, di sini yang ditanyakan tadi adalah urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang terbesar adalah 1 ya. Kemudian 2 dan 3 sesuai urutannya. Jawabannya adalah ya yang A. Ya, demikian semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak.